kadang-kadang kangen loh. Mungkin Bapak juga yang sama juga merasakan. Kapan bisa ngobrol dengan Ibu gitu. Kan Ibu, istri beliau itu juga sibuk juga sama ya Pak ya kan gitu. Ngobrol berdua gitu. Yang benar-benar tidak lepas dari tugas. Masih bisa seperti itu nggak sih Pak? Ya saya kira tidak seintensif itu Tidak lagi. seintensif itu loh. Beneran loh ya kan. Karena waktunya kadang-kadang nggak sama juga. Nggak sama juga begitu. Oke. Dan inilah waktu kita bakal ngobrol dan masih di Sanga JTV Jogja. Karena kita masih di Joteng, Mojoteng Mriki bersama dengan Bapak Heru. Pak, kita akan bicara tentang Yogyakarta. Mumpung beliau yang punya Jogja, ya kan? Orang nomor 2 yang punya Jogja begitu. Kalau Jogja sebagai kota budaya, gambaran Bapak, pendapat Bapak itu seperti apa sebenarnya? Nun sewu. Ya Jogja itu sebagai kota budaya karena memang kalau dilihat dari sejarah kelahiran Jogja itu memang sejak awal memang dibangun dengan banyak nilai-nilai filosofinya, nilai-nilai budayanya dan segala macamnya. Kemudian orang yang ketika kita melihat sejarahnya terbangunnya Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu ketika Palian Negari itu memilih mengambil pakaian yang masih asli pakaian kunonya Jawa. Itu juga menunjukkan bahwa ketika kita membangun di Jogja ini mungkin dasarnya memang membangun kultur yang original. Sehingga kemudian pengembangannya dan segala macam termasuk sesuatu yang menjadi perhatian betul pada para pendiri Yogyakarta masa lalu ini. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita melihat dari perkembangannya kemudian Yogyakarta itu kemudian karena kondisinya memungkinkan sehingga lahirlah banyak seniman-seniman dari masa lalu juga banyak seniman-seniman yang kemudian bisa melahirkan karya-karya baik dari karya-karya sastranya maupun karya-karya seni budaya tari dan bahkan musik dan segala macam muncul. Nah di akhir-akhir yang sangat kontemporer mungkin kalau kita lihat Jogja yang seperti kita lihat itu juga bisa melahirkan banyak seniman, banyak budaya dan musisi yang juga dari mereka berproses di sini, bertemu di sini dari berbagai macam orang itu membangun karakter-karakter yang baru yang melebur di dalam auranya Jogja. Auranya Jogja inilah yang kemudian mungkin mendorong orang kemudian berapa seniman yang besar dari Jogja banyak sekali, budaya yang luar dari Jogja juga banyak sekali. Nah itu yang sesuatu yang mungkin membuat orang yang di belakangnya itu kemudian semacam tertantang terus untuk bisa melahirkan sesuatu yang baru yang menjadi sesuatu yang pionir untuk membuat kultur itu juga berkembang. Entitasnya berarti tetap ada, benang merahnya ada, harapannya begitu Jogja. Makanya kami juga punya Jogja Cross Culture. Di Jogja, di pemerintah kota Jogja membuat. Kenapa? Karena kita yakin Jogja itu lahir dari yang original khas Jogja. Kemudian ada perkawinan dengan karena Jogja sebagai kota wisata, kota pendidikan yang melahirkan banyak orang datang ke sini. Kemudian melahirkan beberapa hal yang baru. Kemudian lahirlah seni yang berbau dengan pergaulan orang internasional datang sini. Kemudian Jogja Cross Culture itu akan melahirkan banyak persimpangan atau pertautan antara seni-seni yang itu tuh kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Nah, inilah yang kemudian kita bangun mengemukakan Jogja yang asli, Jogja yang baru dari sisi seni dan budayanya. Kalau misal kita bicara tentang program ya, kalau Jogja kan punya program nih selama Bapak nanti akan menjabat begitu. Berarti programnya ini menyesuaikan atau disesuaikan Pak, kata yang tepat nih dengan budaya Jogja begitu? Ya dua-duanya harus dibangun. Kami mendorong sekarang ini program yang menyangkut tentang seni budaya dan nilai-nilai ke-Jogjakartaan itu dengan gandes luwes. Ini kita bangun karena kesadaran kita bahwa nilai-nilai seni, nilai-nilai budaya, nilai-nilai lokal, nilai-nilai hidup filosofinya itu juga harus terbangun sejak awal. Karena masyarakat yang kehilangan masa lalunya itu masyarakat yang kehilangan orientasi ke depannya. Oleh karena itu kita ingin segala sesuatu itu kita bangun bareng-bareng dari masyarakatnya yang mengenal tentang seni budaya aslinya dulu sebelum dia mau mengembangkan lebih lanjut. Itu ya berarti ya.
yang akhirnya ketika pembangunan pun dua-duanya berarti tetap dipakai, begitu, harus jalan ya. Keanekaragaman tadi sempat Bapak menyampaikan begitu, Jogja itu ketemunya wong okeh, gitu kan Pak ya. Tidak cuma dari Jogja, tapi dari Sabang sampai Merauke begitu. Dan akhirnya muncullah satu bentuk komunitas. Saya itu jujur ya Pak ya, saya itu orang Jogja. Tapi saya itu ngekosnya di Seturan Pak. Di sebelahnya orang Papua, ya kan macam gitu kan. Bahkan kita itu interaksinya ketika di Seturan itu banyak sekali. Banyak sekali teman-teman dari luar yang berada dan intimate-nya itu loh. Nah, akhirnya banyak gesekan-gesekan begitu. Yang saya tanyakan sebenarnya keanekaragaman. Tentu gesekannya ada kan Pak begitu. Betul, Terus bagaimana begitu? Jadi begini, orang yang dari manapun datangnya tuh menghormati orang Jogja. Orang Jogja itu kan orang yang tidak konfrontatif. Orang Jogja itu mau mengalah, dan itu menjadi aura keseganan orang luar. Sehingga orang-orang dari berbagai macam suku budaya dan macam-macam yang datang ke Jogja itu mencoba melebur diri di dalam nilai-nilai kejogjaan kan. Karakter budaya yang dia bawa dari luar ketika datang ke Jogja, dia akan mau menyesuaikan diri. Karena kita juga menerima, kita tidak memusuhi, kita mengajak mereka bahkan berkolaborasi untuk bisa mengembangkan sesuatu. Kita lihat seniman-seniman, musisi bahkan orang yang asli Jogja mungkin ada beberapa juga, tapi yang dari luar Jogja dan kemudian di sini, kemudian dia tumbuh menjadi seniman, tumbuh menjadi budayawan, menjadi musisi kan, artinya apa? Dari manapun sebenarnya kalau kita mau berkolaborasi, menghormati Jogja sebagai ibu keduanya, ibu keduanya, sehingga kemudian dia mampu membangun karakter pribadinya, profesionalitasnya naik. Oh, itu. Jadi, nah, penghormatan satu sama lain itu sebenarnya yang mungkin di Jogja ini kuat, sehingga orang masih nyaman di Jogja. Kenapa orang kemanapun tetap mau ke Jogja? Kangen ya Pak. Orang luar yang sudah berkarir dimanapun, yang meskipun dia bukan orang Jogja, tapi begitu pensiun datangnya ke Jogja lagi. Ya. Betul sekali ya. Jadi Jogja itu kalau dibilang ngangenin iya, nyaman iya, begitu. Dan inilah yang menjadi pembeda dengan kota-kota yang lainnya begitu. Berikutnya sebagai wawali Pak, ini pertanyaan dari saya sebagai seorang warga begitu. Tantangan nih Pak. Jadi kalau kita berbicara 2020 yang COVID mulai melanda Yogyakarta seperti itu. Kemudian 2021 harusnya tetap ya diharapkan nek iso ki aja mandek, tetap melaku, tetap berjalan walaupun dengan cara yang entah itu seperti apa begitu. Tantangan bagi Yogyakarta itu kalau sekarang seperti apa sih Pak? Ya kalau dari sisi kultur ya ini memang sesuatu yang sangat berbeda. Orang Jogja tuh yang penting kan jane nonggo. Iya, nonggo. Nonggo itu artinya kita sering berinteraksi dengan tetangga kita. Yang kedua, orang Jogja itu seneng kumpul-kumpul makan ya neng angkringan. Iya betul ya, kan betul itu. Ya. Covid bingung di masa Covid ini kita harus tidak berinteraksi, tidak berkumpul, dan bahkan kita kemudian harus berbicara dengan gadget kita jarak jauh kan. Ini kan nilai-nilai yang baru yang harus kita kenal. Makanya ketika hari ulang tahun Kota Jogja di tahun 2020 kita membuat tagline Tan mingkuh tumapak. Apa itu Pak? Ing zaman anyar. Kita tidak boleh berhenti berjalan, tidak boleh berhenti berkarya, tidak boleh berhenti melakukan sesuatu, memasuki zaman baru. Oh ya. Berarti temanya disesuaikan dengan keadaan sekarang. Iya. Jadi kita harus terus mencoba beradaptasi. Kata Alvin Toffler, orang yang tidak mampu beradaptasi menjadi orang yang tertinggal. Setuju. Oleh karena itu, meskipun kita ngugemi budaya, ngugemi nilai-nilai lokal, tetapi kita harus juga beradaptasi dengan situasi yang baru ini agar nilai lokal itu eksis. Oh, betul. Bukan nilai lokal yang kita tinggalkan. Ini loh, tuh dari Bapak tuh. Jadi tantangan sebenarnya Yogyakarta ya memang seperti ini tantangannya begitu. Ini Pak, sore hari ini sebenarnya kita pengen ajak Bapak tuh jalan-jalan Pak. Jadi mumpung kita ada di Taman Pintar Pak. Ini kalau dibilang tempatnya itu banyak banget. Bahkan kalau kita lihat ke dalam gitu, ini akan banyak hal tentang Jogja. Uniknya seperti apa, kekayaannya budaya seperti apa begitu. Jadi mumpung Pak, ini sudah mulai teletek. Teletek loh ya. Kita akan mencoba nanti masuk begitu. Sambil nanti kita akan ngopi-ngopi begitu. Mau saya ngopi Pak? Sip. Berarti ini requestnya kopi, ini penting sekali untuk nanti kita akan mencoba
tanya-tanya lagi, ngobrol lagi, tetap di Sang Aji TV Jogja. Jangan lupa follow, karena Bapak juga nanti akan ada di IG kita begitu dengan ulasan-ulasan yang luar biasa di dalamnya. Jangan lupa ya, tetap follow @Sang Aji TV Jogja. Dan kita akan berbicara tentang Jogja istimewa. Pertanyaannya, istimewanya ada di mana? Tetap bareng-bareng kita di Joteng Mojok Teng Mriki.